Pemirsa, untuk mencegah stunting, Kader Posyandu dilatih mengolah makanan bergizi. Tak hanya itu, Kader Posyandu juga diajarkan tentang menjaga higienitas makanan. Meski demikian, kasus stunting yang terjadi kebanyakan bukan karena kekurangan makanan atau gizi, namun karena pola asuh sehingga gizi yang didapat anak tidak terpenuhi. Kepala Desa Padang Sambian Claude Igede Wijayo Saputra mengatakan untuk mencegah stunting, pembinaan untuk kader posyandu digencarkan, salah satunya melatih membuat makanan tambahan. Menurutnya dengan membuat makanan sendiri, para ibu dapat melakukan pengiritan dan menjaga higienitas makanan. Ia pun tidak memungkiri ada balita yang mengalami gizi kurang atau gizi buruk di Desa Padang Sambian Claude. Menurutnya karena pola asuh keluarga, keharmonisan keluarga, dan gen keluarga. Karena ayah dan ibunya bekerja, anaknya diasuh kakek atau neneknya. Itu penyebab utama yang didapat secara langsung ke masyarakat. Menurutnya di kota Denpasar ini tidak ada anak mengalami gizi kurang atau buruk karena kekurangan makanan atau tidak mendapatkan makanan. Minimal makan 2 kali sehari itu anak tercukupi. Ia mengatakan tidak ada kasus stunting di Desa Padang Sambian Claude, namun karena faktor gen sehingga anaknya juga pendek. Selama ini posyandu yang turun dan melakukan pelayanan setiap bulan menemukan ada penduduk non-permanen yang memiliki anak stunting. Untuk itu edukasi dan pelayanan diberikan pada penduduk tersebut. Hanya saja karena masa tinggalnya tidak panjang di wilayah tersebut sehingga sulit ditangani. Ketua Penggerak PKK Desa Padang Sambian Claude, Nyonya Karisma Wijaya mengatakan, pelatihan membuat makanan tambahan PMT diberikan pada kader posyandu yang mana jumlahnya ada 15 di Desa Padang Sambian Claude. Makanan tambahan tersebut diantaranya puding buah naga, puding labu kuning, sup jagung, dan soto ayam. Selain mengajarkan cara membuat makanan tambahan, kader posyandu menurutnya harus tahu cara menjaga kualitas makanan, baik higienitasnya, bahan-bahan yang digunakan, juga perlu diperhatikan agar tanpa menggunakan pengawet bahan penyedap rasa. Ia berharap pada para kader posyandu dapat mengolah makanannya sendiri dan tidak hanya mengandalkan membeli makanan, jadi sehingga takaran gizi dan higienitasnya dapat diketahui. Selain itu, para kader posyandu diharapkan dapat mengetok tularkan ilmunya kepada ibu-ibu yang lain. Hasil pelatihan dari pembuatan jajauli ya, jajauli luar biasa, kenyal. Luar biasa. Terima kasih Bu Ibu. Luar biasa. Selain itu, PKK dan kader posyandu juga diajarkan membuat tape ketan dan jaja uli. Tujuannya agar para ibu-ibu, khususnya di Desa Padang Sambian Claude, dapat membuat sendiri jaja uli tape untuk menyambut hari raya. Selain itu, menurutnya pelatihan ini juga dapat bermanfaat bagi ibu-ibu yang ingin mengembangkan usaha membuat jaja uli dan tape. Maya dan Gung dalam Bali TV.